Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syutri Mariana Kaligis. Saya dari Prodi Farmasi angkatan 2021 di Universitas Prisma Manado. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman kelompok saya yang bertemakan homoseksual. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu homoseksual. Homoseksual adalah rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antar sesama jenis atau gender yang sama yang mempunyai orientasi seksual serta mengacu pada pola berkelanjutan atau di posisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, dan atau ketertarikan romantis. Homoseksual merupakan salah satu dari 3 kategori utama orientasi seksual bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas. Istilah homoseksual pertama kali ditemukan pada tahun 1869 dalam sebuah pamflet Jerman tulisan novelis kelahiran Austria, Karl Maria Cartbeny, berisi perdebatan melawan hukum anti-sodomi pada tahun 1879. Gustav Jaeger menggunakan istilah Cartbeny dalam bukunya Discovery of the Soul pada tahun 1880. Dan pada tahun 1886, Richard von Krafft-Ebing menggunakan istilah homoseksual dan heteroseksual dalam bukunya Psikopatia Seksualis. Mungkin meminjamnya dari buku Jaeger. Buku Krafft-Ebing merupakan populer di kalangan baik orang awam dan kedokteran hingga istilah heteroseksual dan homoseksual menjadi istilah yang paling luas dan diterima di orientasi seksual. Homoseksual yang merupakan salah satu varian orientasi seksual selain biseksual dan heteroseksual ternyata dapat ditinjau dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, homoseksualitas pertumbuhan. Homoseksualitas pertumbuhan terjadi pada masa pubertas di mana seorang anak laki-laki atau perempuan mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Hal ini berlangsung sementara sampai anak tersebut berani untuk mengakui bahwa menyukai lawan jenis meskipun pada dirinya sendiri. Dalam tindakannya tidak harus merujuk pada perbuatan seksual kepada sesama jenis. Ketertarikan terhadap lawan jenis sudah dapat digolongkan dalam kategori ini. Yang kedua, homoseksualitas darurat. Homoseksualitas ini terjadi karena seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hubungan heteroseksual dengan berbagai alasan, dapat berupa tidak berani terhadap lawan jenis, ataupun karena faktor lingkungan yang tidak memungkinkan melakukan aktivitas seksual tersebut. Homoseksual ini dapat berlangsung sementara maupun menjadi menetap. Homoseksualitas yang bersifat sementara akan berhenti ketika kesempatan melakukan hubungan heteroseksual muncul. Sedangkan bersifat tetap bila kesempatan hubungan heteroseksual tidak kunjung muncul. Yang ketiga, pseudo-homoseksual. Homoseksualitas golongan ini tidak sepenuhnya penyuka sesama jenis. Hal ini dikarenakan hubungan seksual berdasarkan tekanan. Hubungan homoseksual ini dapat berlangsung berkepanjangan
karena tekanan yang berkepanjangan juga. Umumnya yang menjadikan alasan bagi orang pada golongan ini merupakan hubungan homoseksual adalah alasan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan golongan pseudo-homoseksual menjadi real homoseksual karena latar belakang lamanya waktu menjalani hubungan homoseksual. Prevalensi homoseksual. Tidak terdapat sumber pasti yang mengatakan jumlah penyuka sesama jenis, gay atau lesbian di Indonesia. Namun, telah tercatat beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa disebut LSM, serta organisasi-organisasi sosial lainnya serta Departemen Kesehatan. Menurut hasil survei Yayasan Pendidikan Kartini Nusantara, secara nasional jumlah homoseksual mencapai 1% dari total penduduk Indonesia, yaitu sekitar 2 juta jiwa. Data statistik lainnya juga menunjukkan bahwa 8-10 juta populasi pria Indonesia pada suatu waktu terlibat pengalaman homoseksual. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan tahun 2002 diperkirakan pada tahun tersebut terdapat sekitar 1,2 juta kelompok gay serta sekitar 8-15 ribu waria. Sampai akhir tahun 2013 terdapat 2 jaringan nasional organisasi homoseksual yang terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 24 provinsi dari 34 provinsi di negara Indonesia. Kita lanjut pada pandangan umum tentang homoseksual. Yang pertama, pandangan agama Kristen tentang homoseksual. Dalam agama Kristen, homoseksualitas adalah hubungan yang salah seperti dinyatakan dalam kitab suci bertentangan dengan tujuan kreatif Tuhan atas seksualitas manusia. Dengan demikian, kita bisa pastikan bahwa homoseksualitas bukan hasil dari penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Alkitab secara konsisten memberitahu kita bahwa perbuatan homoseksualitas adalah dosa. Dalam Roma 1 ayat 26-27, secara khusus mengajarkan bahwa homoseksualitas adalah akibat dari penyangkalan dan penolakan terhadap Allah. Ketika seseorang terus di dalam dosa dan ketidakkepercayaan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu dan menjadi lebih jahat dan berdosa untuk menunjukkan kepada mereka kesia-siaan dari hidup yang terpisah dari Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 mengatakan bahwa pelaku-pelaku homoseksualitas tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, pandangan homoseksual dari aspek kejiwaan atau psikis. Keterkaitan antara aspek psikis pelaku pesinahan atau homoseksual adalah faktor yang saling mendukung dan saling memengaruhi otak untuk melakukan perbuatan. Berikut adalah deskripsi kejiwaan pelaku zina atau homoseksual. Psikis hewani mendominasi, maksudnya adalah kejiwaan manusia pelaku sudah tidak manusiawi lagi. Kondisi yang ada ketika melakukan persinahan baik heteroseksual maupun homoseksual adalah psikis hewani yang mementingkan pemuas nafsu birahi belaka. Sedangkan manusia adalah makhluk yang beradab dengan dilengkapi naluri manusiawi dan akal yang seharusnya sehat. Psikis yang adiktif akan persinahan apabila seseorang melakukan zina atau homoseksual secara statik pasti akan mengulanginya lagi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penderita HIV/AIDS baik dalam skala nasional maupun internasional. Sedangkan cara penularan virus HIV/AIDS yang paling banyak dijumpai adalah gonta-ganti pasangan seksual, baik heteroseksual maupun homoseksual. Cara penularan yang kedua adalah dengan menggunakan jarum suntik yang tidak bersih secara klinis. Dengan demikian, akibat kejiwaan adiktif terhadap persinahan tersebut mengakibatkan pada kesehatan fisik si pelaku. Perbuatan keji tersebut psikis yang ekstra posesif. Yang ketiga, pandangan homoseksual dari aspek kesehatan.
Dampak negatif tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. A. Benci terhadap wanita. Kaum Lut berpaling dari wanita dan kadang bisa sampai tidak mampu untuk menggauli mereka. Oleh karena itu, hilanglah tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Seandainya seorang homo itu bisa menikah, maka istrinya akan menjadi korbannya. Tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami tetapi seolah tidak bersuami. B. Efek terhadap saraf. Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek yang sangat kuat pada saraf. Sebagainya, dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya. Yang keempat, pandangan homoseksual dari aspek akal atau daya pikir. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kejiwaan pelaku persinahan, kondisi akal atau daya pikiran pelaku homoseksual pasti akan berakibat tendensius negatif. Logikanya, apabila situasi psikis orang labil, maka akan mempengaruhi daya pikir otak si manusia itu sendiri dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan oleh manusia terdiri di jasmani dan rohani yang satu sama lain saling mempengaruhi. Menutup, dalam konteks doktrin agama, perubahan orientasi seks seseorang ke dalam bentuk LGBT merupakan sebuah perkara yang menyimpang. Penyimpangan ini bukan semata-mata dikarenakan oleh faktor bawaan biologis yang bersifat adikodrati. Ia merupakan respon dan sikap individu dalam kaitannya dengan dinamika realitas sosial. Oleh karena itu, di dalam doktrin agama, para pelaku LGBT harus disikapi dengan pendekatan medis, sosiologis, dan psikologis. Kendati demikian, bukan berarti para pelaku LGBT dihukumi sebagai orang gila yang hilang akal. Karena dalam doktrin agama mementingkan proses dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melakukan perbaikan diri sesuai dengan kapasitas dan identitas biologis kita. Maka dalam upaya restorasi diri, si pelaku LGBT harus meninjau faktor-faktor eksternal yang mengarahkan pilihan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang dilakukan oleh kaum LGBT, dan sebaiknya pemerintah bertindak lebih tegas dan berani mengatakan bahwa homoseksual merupakan perilaku yang dilarang di Indonesia karena homoseksual bukan merupakan HAM dan telah menyalahi aturan dalam konteks agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.